Sampurasun, selamat datang di Jurnal Si Penjol. Di episode kali ini Si Penjol cuma mau bahas tentang sebelum sebetulnya ya untuk mendaftarkan pernikahan kalian di Hong Kong. Tentunya yang harus kalian siapkan pertama-tama adalah mempersiapkan dokumen. Nah, untuk menikah di Hong Kong itu dokumen apa aja sih buat kita yang notabene BMI gitu ya di Hong Kong? Kira-kira apa aja? Simak terus di video yang satu ini. Oke teman-teman, buat kalian BMI yang mungkin mendapatkan jodoh di Hong Kong dan berencana mau menikah di Hong Kong atau sekedar kepo dokumen apa yang harus disiapkan untuk nikah di Hong Kong, ya jaga-jaga kalian tahu. Mungkin yang single-single atau yang berpikir mungkin ya siapa tahu ada jodoh di Hong Kong. Semoga video ini membantu kalian. Aku harap tidak ada perubahan ya. Jadi video yang aku upload ini di tahun 2024, selama ini belum ada perubahan ya. Oke, tanpa lama-lama video ini pertama sebetulnya kalau kalian mendengar dari YouTuber yang lain mungkin tahu ya bahwa identitas kita ditentukan dari pertama kita masuk ke Hong Kong. Sebetulnya kita bisa cek ke bagian dokumentasi ya, di www.gov.hk itu ada bagian registrasi kematian dan kematian, kelahiran dan search dokumen. Di situ ada, kalian cari aja. Itu bayar sekitar 198 untuk mencari dokumen kita agar kita yakin gitu ya status kita itu apa. Tapi kalau kalian nggak mau mengeluarkan uang dan mau cara yang singkat, Si Penjol kasih tips kedua. Tips kedua, baik kalian yang single ataupun sudah bercerai ataupun suaminya meninggal, sebaiknya kalian meminta tolong keluarga, atau kalian kebetulan pulang atau mau mengurus sendiri pun boleh, mengajukan surat pernyataan yang menyatakan bahwa kalian, buat yang gadis nih ya, belum menikah sama sekali ya dengan sesiapapun. Nah, buat yang sudah bercerai atau suaminya meninggal, dalam jangka waktu setelah bercerai atau suami meninggal sampai kalian mengajukan data pernikahan kalian, kalian dalam posisi memang tidak menikah dengan sesiapapun juga. Nah, dokumen ini diminta tentunya ke pemerintahan setempat seperti RT, RW, diajukan ke kelurahan, kecamatan, kelurahan, maaf ya. Jadi yang paling tinggi kayak kelurahan, boleh juga kalian minta ke kantor KUA setempat kalian ya, di tempat nikah kalian dulu itu. Kalau kalian pindah, silahkan tanyakan ke KUA yang mungkin dulu kalian nikah itu, biasanya mereka bisa memunculkan surat ini. Nah, kalau pertanyaan kalian, bayar gak sih Penjol? Tergantung dari pemerintah setempat ya. Ada yang mungkin hanya uang rokok atau ya memang menargetkan, itu tergantung dari domisili setempat. Nah, setelah surat ini siap, walaupun surat ini sudah ada terjemahannya dalam bahasa Inggris, karena si Penjol tuh bikin, masalahnya kadang registered married itu nggak mau menerima. Yang mereka terima adalah surat pernyataan yang tadi itu, yang menyatakan kalian belum menikah atau tidak menikah sama sekali dengan sesiapapun. Itu satu dari KJRI, dan dua ditranslate dalam bahasa Inggris oleh notaris yang berkompeten di Hong Kong atau notaris berkompeten di Indonesia ya, ada cap-capannya itu ya. Tapi kalau yang di Indonesia kayaknya aku juga kurang yakin, karena aku pakai yang KJRI dan yang kompeten notaris di Hong Kong ini yang aku tahu. Kemarin aku tanya ini pas aku nikah itu, mereka hanya terima yang dari dua tempat ini. Nah, untuk kalian yang mau menghemat dana, silakan kalian kunjungi KJRI untuk mentranslate, disertai dokumen tambahan ya, yang itu aku taruh linknya di deskripsi sini nih, untuk syarat dokumen apa yang disertakan ke KJRI Hong Kong. Nah, buat kalian yang nggak mau ribet
tapi harus kocek dana agak lebih ya. Memakai notaris yang berkompeten. Di sini aku punya 2 informasi ya. Itu basicnya dari 2 notaris ini sama, yaitu berapa sih Penjol? Sekitar 700 Hong Kong dolar dan 800 Hong Kong dolar ini ya, randomnya segitu. Yang salah satu tuh 800, yang satu 700, lebih murah gitu ya. Per surat gitu ya, per surat. Jadi surat pernyataan per surat. Nah, buat kalian yang bercerai, tentunya surat perceraian kalian juga harus disertakan dan harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Buat kalian yang mungkin suaminya meninggal, sama ya, bukti surat kematian juga harus ditranslate ke bahasa Inggris. Jadi kalau pakai KJRI tentunya murah karena ada 2 surat yang harus kalian translate. Kalau pakai notaris ya, kalau per suratnya 700 ya, jadi kalian harus punya dana sekitar 1.500 Hong Kong dolar. Tentunya ini yang kalau basis 700 ya, hitung aja sendiri deh ya Mbak ya. Jadi menurut kalian mau pakai yang mana? Terserah ya, mau KJRI atau notaris. Kalau kalian mau tanya notaris kompeten, silakan kalian di kolom komentar aja ya. Kalau mau tahu gitu ya, nanti aku sebutin di mana. Semoga bermanfaat. Jadi itu dia dokumen yang harus disiapkan. Tentunya diiringi oleh paspor, Hong Kong ID, dan surat pernyataan tersebut itu yang harus kalian siapkan ya. Nah, untuk dokumen lanjutannya, cara mendaftarkan di Magistrate of Merit, kalian simak di video si Penjol menikah di Hong Kong, yaitu cara mendaftarkan pernikahan kalian. Nah, sampai di sini menurut kalian gimana? Menikah di Hong Kong ini sulit apa sulit? Jadi aku tunggu di kolom komentar. Buat yang kalian yang sudah menikah dan mengalami hal yang sama, silahkan juga menambahkan di kolom komentar kalau si Penjol kurang detail ya. Buat kalian yang mau bertanya atau memiliki kisah apapun, kalian boleh menghubungi si Penjol ya. Mudah-mudahan si Penjol bisa menjawab setiap pertanyaan kalian sepengetahuan si Penjol, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa di courting ya. Free kok komen. Akhir kata, sampai sini dulu video ini. Semoga video ini membantu kalian semua yang mau mempersiapkan pernikahan kalian di Hong Kong. Oh ya, kalau kalian tanya durasinya berapa waktu, itu tergantung ya. Dari pemerintahan itu ada memakan 1 minggu ya di Indonesia, dan belum dikirimkan secara pos itu juga memakan 1-2 minggu. Jadi persiapkanlah pernikahan kalian dengan baik, dan jangan gegabah untuk memutuskan kontrak dengan majikan kalau kalian posisinya masih kerja dengan majikan. Jadi jangan mentang-mentang mau nikah, karena ada proses yang lainnya. Tahap 1 persiapan dokumen, tahap 2 adalah mendaftarkan, dan tahap 3 adalah mengajukan menjadi dependent visa. Simak terus video jurnal si Penjol. Sampurasun, Rahayu, Hachikina, bye bye.